Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang masih setia dan dengan channel ini? Insyaallah ini adalah prediksi soal pretest kedua, part 2. Bagi teman-teman yang belum tonton video part 1, silahkan tonton dulu video part 1 ya, biar enak mulai dari part 1, 2 dan seterusnya. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat. Nah, di sini kita sharing, belajar bareng ya. Saya tidak menggurui. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui ketika pretest kemarin. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Jadi jawabannya adalah metode discovery ya. Ini ada metode mengajar memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri ya, mencari sendiri dan reflektif ya. Itu merupakan metode discovery. Memadukan ya, ini memadukan bukan memajukan ya. Saya salah ketik. Kita lihat pembahasannya. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan sebagai atau seluruhnya ditemukan sendiri. Jadi sebagian atau seluruhnya itu ditemukan sendiri, tidak disuapi ya, tidak diberitahu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Problem solving, B. Creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Critical thinking. Jadi jawabannya adalah problem solving ya. Ini ada kata kunci memecahkan masalah ya. Ini dia kata kuncinya. Kita lihat pembahasannya. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kita lanjut soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi jawaban yang tepat adalah ini dia pernyataan yang tepat, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Kita lanjut, kita lihat pembahasannya. Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran. Guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal.
Rangkuman hasil penilaian sikap guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar merupakan A. Metode global, B. Metode discovery, C. Metode inquiry, D. Metode bagian. Metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Jadi jawaban yang tepat ada di option C, metode inquiry ya. Kita lihat pembahasannya. Inquiry merupakan salah satu metode mengajar yang erat kaitannya dengan menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang aktif sesuai dengan pendapat Mulyasa 2003-234 bahwa metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring mahasiswa atau siswa untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Muhammad Amin Sudirman N. 1992 menjelaskan bahwa pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses discovery. Inquiry dibentuk dan meliputi discovery dan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara lebih dewasa. Sebagai tambahan, pada proses-proses discovery, inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya ya. Misalnya merumuskan problema sendiri, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, dan sebagainya. Jadi inquiry itu adalah perluasan dari discovery ya. Kadang teman-teman, kadang juga saya dulu sering bingung apa perbedaan discovery dengan inquiry ya. Ternyata inquiry itu adalah perluasan atau modifikasi lebih lanjut dari discovery learning itu sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Ini dia pembahasannya. Sintaks model pembelajaran problem based learning menurut Warsono dan Haryanto 2013 halaman 151 meliputi yang pertama, memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran
serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 2. Membantu mendefinisikan masalah dan mengorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. 3. Guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalah. 4. Mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. 5. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi itu dia sintaks dari model pembelajaran problem based learning. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah A. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok. C. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan. D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. Jadi jawabannya adalah option A. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat ya. Itu dia kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab ya. Di sini dia kata kuncinya. Jadi kesimpulannya adalah menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection. B. Pembuktian atau verification. C. Pengolahan data atau data processing. D. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem based learning. Jadi jawaban yang tepat adalah pembuktian atau verification ya, karena ini ada kata kuncinya membuktikan ya. Membuktikan benar tidaknya hipotesis. Jadi dia berada di sintaks pembuktian atau verification. Kita lihat pembahasannya. Langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data, data processing. Yang kelima, ada pembuktian, verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalization. Verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kita ke soal berikutnya. Pak Ali akan membahas topik binatang air dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Yang menjadi pertimbangan Pak Ali dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Kemampuan siswa. B. Karakteristik materi pelajaran. C. Kemampuan guru. D. Kondisi kelas.
Jadi ada beberapa di sini, ada kemampuan siswa, kemampuan guru, karakteristik materi pelajaran, kondisi kelas ya. Jadi saya lupa tandai ya. Faktor-faktor yang kita lihat dulu pembahasannya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama itu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa ya. Jadi bisa juga dilihat kemampuan siswa ya. Karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran, ada karakteristik materi pelajaran. Kemudian kemampuan guru, waktu yang digunakan tidak ada ya. Faktor siswa atau peserta didik. Kemudian fasilitas media dan sumber belajar. Ada kondisi kelas mungkin ya. Ini sama dengan kondisi kelas ya. Ini harusnya soalnya ada salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar ya. Jadi yang paling tepat adalah melihat karakteristik materi pelajaran itu sendiri ya dalam menggunakan metode. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.